Menurut cara Cili, secara sederhana, opini publik adalah sekumpulan pandangan, sikap, atau keyakinan masyarakat mengenai sesuatu isu, kebijakan, atau figur pemerintahan. Namun, apakah suara rakyat ini selalu didengar sepanjang sejarah? Jawabannya adalah tidak. Mari kita lihat transformasi dalam 3 era. Pertama, zaman kerajaan. Di masa ini, suara rakyat sama sekali tidak didengar. Kalau raja bilang A, semua harus patuh tanpa ada ruangan untuk protes. Lalu ada yang kedua, di era pahlawan di abad ke-18. Rakyat mulai jauh ditekan. Mereka mulai berkumpul di kedai kopi, membuat pamflet dan berdemo. Di sini lahir konsep kedaulatan rakyat bahwa pemilik negara adalah rakyat, bukan penguasa. Ada zaman modern. Pemerintah akhirnya sadar, mereka tidak lagi cuek. Maka diciptakan sistem pemilu, survei, dan jurnalisme sebagai alat untuk membantu apa yang digunakan rakyat. Namun apakah opini publik yang kita lihat hari ini selalu murni? Menurut Charles Tilly, mengingat kita tentang adanya opini publik palsu, seperti kasus di Kazakhstan. Saat itu, sang presiden ingin memperkuat kekuasaan mutlaknya melalui suara rakyat, lalu mengalami 90% rakyat setuju. Tapi apa realitas dibaliknya? Koran yang kritis ditutup, dan orang-orang yang menyuarakan pendapatnya ditangkap. Maka 90% itu bukanlah dukungan, melainkan hasil dari kekuatan dan pembungkaman. Pemerintah sengaja membuat settingan, seolah dilakukan oleh rakyat. Dalam buku yang ditulis oleh Pipa Norris yaitu yang berjudul Defisit Demokrasi yang menjelaskan mengenai demokrasi, democratization, de-democratization, dan public opinion atau opini publik. Demokrasi yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Rakyat bisa memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut dalam pengambilan keputusan politik. Lalu democratization atau demokratisasi, yaitu proses suatu negara menuju sistem demokrasi, misalnya melalui pemilu bebas, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat yang lebih terbuka. De-democratization atau kemunduran demokrasi, yaitu proses melemahnya demokrasi seperti pembatasan kebebasan, korupsi, atau kekuasaan yang semakin otoriter. Lalu public opinion atau opini publik, yaitu pendapat atau penilaian masyarakat terhadap pemerintah, kebijakan, atau kondisi politik negara. Opini publik penting karena memengaruhi legitimasi pemerintah dan arah demokrasi. Lalu ada pula contoh dari keempat hal tadi. Misalnya, saat suatu negara baru keluar dari pemerintahan militer, pemerintah mulai mengadakan pemilu yang jujur dan rakyat bebas memilih pemimpin. Hal tersebut masuk ke dalam sisi demokratisasi. Lalu, setelah sistem berjalan, negara tersebut memiliki kebebasan berpendapat dan hak rakyat yang dilindungi. Hal itu masuk ke dalam demokrasi. Namun, beberapa tahun kemudian, pemerintah mulai menangkap lawan politik dan membatasi internet. Hal tersebut masuk ke dedemokratisasi. Karena itu, masyarakat mulai protes dan banyak yang tidak percaya kepada pemerintah. Hal tersebut masuk ke public opinion atau opini publik. Selanjutnya, menurut Pipa Norris, dalam buku Democratic Deficit, opini publik memiliki peran dalam demokrasi karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai apakah pemerintah telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Dan melalui opini publik, warga dapat menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Norris juga menjelaskan bahwa ketika masyarakat merasa pemerintah tidak memenuhi harapan mereka, muncul ketidakpuasan yang disebut democratic deficit. Tapi, hal ini bukan berarti masyarakat menolak demokrasi. Justru warga yang kritis menunjukkan bahwa mereka tetap peduli dan ingin demokrasi berjalan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, opini publik berfungsi sebagai alat untuk mengawasi dan mendorong perbaikan agar pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Untuk contoh nyatanya, di Indonesia ada aksi mahasiswa dan masyarakat yang menolak kebijakan yang dianggap merugikan publik. Seperti ada demo untuk merevisi Undang-Undang KPK pada tahun 2012. Di situ banyak warga yang menyuarakan pendapat melalui media sosial. Dan juga ada yang menyuarakan pendapatnya melalui petisi dan juga langsung turun ke jalan karena mereka khawatir pemberantasan korupsi di Indonesia ini semakin melemah. Dan dalam perspektif Pipa Norris, hal ini menunjukkan bahwa peran opini publik itu membuat masyarakat tetap mendukung sistem demokrasi, namun secara kritis tetap mengawasi pemerintah dan menuntut agar kebijakan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Namun, Pipa Norris juga menekankan bahwa peran opini publik dalam demokrasi juga memiliki tantangan. Yang pertama itu ada hoax dan informasi yang menyesatkan. Masyarakat dapat membentuk pendapat berdasarkan informasi yang salah, sehingga keputusan politik yang dibentuk menjadi kurang tepat.
Lalu yang kedua ada menurunnya kepercayaan pada pemerintah. Ketika warga tidak percaya pada institusi politik, mereka cenderung menjadi apatis atau bersikap terlalu sinis pada politik. Yang ketiga ada pengaruh elit dan media. Beberapa kelompok yang memiliki kekuasaan dan akses media dapat mengarahkan opini publik sesuai kepentingannya. Lalu yang keempat adalah partisipasi politik yang belum merata. Karena tidak semua warga itu aktif untuk menyuarakan pendapat, sehingga opini yang muncul belum tentu mewakili seluruh masyarakat. Dan yang terakhir ada polarisasi di media sosial. Polarisasi itu seperti perbedaan pendapat yang semakin tajam karena banyak orang hanya ingin terpapar informasi yang sesuai dengan pandangannya. Bagaimana pergerakan sosial dalam lingkup demokrasi? Menurut Charles Tilly dalam bukunya yang berjudul Demokrasi, gerakan sosial adalah bagian dari politik kontensius, yaitu cara warga menekan penguasa agar ada konsultasi yang luas, setara, dan saling mengikat. Gerakan sosial ikut memperluas demokrasi. Mereka membuat negara harus menanggapi tuntutan warga, bukan bertindak secara sepihak. Gerakan sosial merupakan hal penting yang mendorong perubahan dari semi demokratis ke arah demokrasi yang lebih kuat. Mobilisasi rakyat juga menjadi lebih efektif ketika adanya krisis, revolusi, dan perang. Dalam buku Democratic Deficit karya Pipa Norris, gerakan sosial muncul karena masyarakat merasakan beberapa hal, seperti pemerintah yang kurang transparan, kebijakan yang tidak mewakili, korupsi dan skandal politik, media yang sering menunjukkan kegagalan pemerintah, sampai masyarakat modern yang lebih terdidik. Norris juga menjelaskan bahwa adanya suatu kelompok yang bernama critical citizens, yaitu warga yang tetap meyakini bahwa demokrasi sebagai sistem terbaik, namun tetap kritis dalam pelaksanaannya. Dari situ, gerakan sosial muncul sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat untuk menuntut suatu perubahan. Lalu apa hubungannya dengan demokrasi? Demokratisasi terjadi ketika gerakan sosial berhasil memaksa penguasa bernegosiasi dengan warga secara lebih terbuka. Maka, gerakan sosial menjadi salah satu faktor yang membuat demokrasi berkembang melalui protes dari masyarakat dari berbagai bentuk. Menurut pemikiran Pipa Norris dalam buku Democratic Deficit, ada beberapa gerakan sosial seperti gerakan reformasi politik, gerakan hak asasi manusia, gerakan melalui digital atau media sosial. Namun, gerakan sosial tidak selalu berhasil. Terkadang bisa gagal, bahkan bisa menyebabkan kemunduran dalam demokrasi itu sendiri. Nah, lalu contoh gerakan sosial dalam demokrasi itu seperti apa sih? Di sini aku akan ambil dari fenomena revolusi Amerika. Fenomena ini dimulai dari munculnya aturan dan kontrol dari Inggris di Amerika. Aturan ini mengharuskan orang Amerika untuk membayar pajak pada produk-produk impor dari Inggris seperti cat, kertas, kaca, dan teh. Nah, pajak tersebut dianggap terlalu tinggi. Belum lagi rakyat merasa itu hanya peraturan sepihak. Lalu, masyarakat mulai menyerukan untuk memboikot semua produk impor dari Inggris. Lalu berkembang menjadi tuntutan berslogan tanpa representasi, tanpa pajak, dan hak untuk ikut memerintah. Yang selanjutnya ada hate spin. Dalam buku Hate Spin, Sherian George menjelaskan bahwa hate spin adalah strategi politik yang sengaja mengeksploitasi identitas kelompok untuk memobilisasi pendukung dan menekan lawan. Strategi ini memiliki dua sisi. Yang pertama ada pemberian ketersinggungan atau hate speech, yaitu menjelekkan identitas kelompok tertentu seperti ras, agama, dan lain-lain untuk menindas dan mencabut hak-hak mereka. Yang kedua ada pengambilan ketersinggungan atau offense taking, yaitu merekayasa kemarahan massal dengan berpura-pura menjadi korban penghinaan agama atau budaya. Tujuannya adalah mendesak sensor pemerintah, menuntut hukum, atau membenarkan aksi main hakim sendiri. Hate spin ini menjadi tantangan dalam sistem demokrasi, karena dengan adanya dua strategi tadi, hate spin menekan negara agar tunduk pada emosi massa mayoritas. Akibatnya, hukum kehilangan objektivitas, hak minoritas terpinggirkan, dan fokus demokrasi bergeser dari adu gagasan menjadi konflik identitas. Pada akhirnya, toleransi hancur dan demokrasi yang sehat berubah menjadi tirani mayoritas. Kasus penolakan gereja HKBP Maranatha di Cilegon merupakan contoh nyata hate spin yang melumpuhkan demokrasi di tingkat lokal. Dalam kasus ini, wirausahawan politik memanfaatkan narasi kearifan lokal dan status kota santri sebagai bentuk ketersinggungan yang difabrikasi atau offense taking untuk menjegal pemenuhan hak beribadah kelompok minoritas. Tantangan terbesar bagi demokrasi terlihat ketika wali kota dan wakil wali kota justru tunduk pada tekanan populisme mayoritas dengan ikut menandatangani petisi penolakan tersebut. Ada dua langkah sebagai solusi. Yang pertama, yaitu memproduksi kontranarasi yang kreatif di media sosial untuk meredam hoaks dan propaganda ketersinggungan atau offense taking yang sengaja digoreng aktor intoleran. Yang kedua, dengan membuka ruang dialog inklusif atau public sphere dan kampanye komunikasi antar budaya
guna mencairkan prasangka sosial di masyarakat dengan menggeser arus informasi dari sentimen agama ke edukasi literasi media yang berbasis empati. Ruang publik digital maupun nyata dapat dibersihkan dari racun hate speech.